Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 7 Agustus 2023 gua mau membahas saham Telkom karena memang sudah ada beberapa teman-teman yang menanyakan saham ini. Telkom hari ini ditutup di 3.680 per lembar. Terus terang, gua lagi ngelirik-ngelirik saham ini si Telkom. Sebenarnya gue bukan orang yang suka dengan big caps, tapi kalau misalkan dikasih harga yang murah, kenapa enggak kan gitu ya. Nah, Telkom ini sudah murah. Bahkan beberapa teman gue juga sudah ada yang beli di harga 3.700. Gue kasih tahu aja guys ya, di harga 3.700 per lembar. Telkom ini sebenarnya sudah worth it. Sudah worth it. Gua menghitungnya dari mana? Alasan gue dari mana? Dasar gue dari mana? Begini. Telkom ini dia EPS-nya itu kan berpotensi 258 perak per lembar ya guys ya di tahun 2023 nih. Ini EPS. Nah, dia biasanya membagikan dividen payout ratio 80% ya kan, 80%. Jadi kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio lagi 80% dari 258, berarti dia akan membagikan dividen per share seharusnya paling tidak 206. Ya dong, 206. 206 kalau misalkan dibanding dengan angka per lembar sekarang 3.700 ya. 3.700 sebelumnya tuh gue mengatakan sudah worth it. Dia berpotensi mendapatkan dividen yield nih sama dengan 5,5%. Untuk ukuran saham blue chip yang mana dia bisa memberikan dividen 5% dalam 1 tahun itu sudah masuk kategori worth it untuk dibeli. Nah, ini alasan gue. Simpel aja, ngitungnya begini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, karena ada juga yang nanya ke gue nih guys. Pertanyaannya adalah, Jak, kira-kira Telkom masih akan turun nggak Jak? Gitu. Jak, kira-kira TLKM masih akan turun nggak? Kan gitu guys ya pertanyaannya ya guys. Nah gini guys, gue dalam di sebuah saham manapun biasanya gue untuk mengetahui prospek dan bagaimana industri per kuartalnya, ada beberapa hal yang gue lakukan. Yang pertama, gue cerita dulu nih guys. Yang pertama gue harus tahu edge-nya, gue harus ada di dalamnya, edge dan punya ilmu di dalamnya. Contohnya kalau misalkan gue mau beli saham Telkom, ya gue harus berada di industri telekomunikasinya. Gue bekerja di Telkomnya, gue bekerja di Telkomselnya. Itu yang pertama. Kalau gue nggak punya yang pertama, gue akan lakukan cara yang kedua. Gue akan cari relasi atau teman yang bisa memberikan informasi terkait kinerja perusahaan yang gue incar. Ketiga, gue membandingkan dengan perusahaan lain atau perusahaan yang terkait. Misalkan kalau BBTR-nya turun, ya ada potensi saham-saham yang berkaitan dengan properti turun. Kalau misalkan harga batu baranya turun, bisa jadi saham-saham kayak PPMA, ITMG, Adro, gitu-gitu turun. Jadi kita membandingkan dengan perusahaan terkait. Nah, tadi gue bilang kan, sudah ada rencana dan sudah ngelirik saham Telkom ini. Alhasil karena gue bukan orang yang bekerja di dalam industri telekomunikasi, gue bukan orang telekomunikasi guys. Karena gue tidak memiliki opsi yang pertama, maka gue lakukan opsi yang kedua guys. Gue akan cari relasi atau teman yang bisa memberikan informasi terkait dengan perusahaan yang gue incar. Gue dong langsung nelpon temen gue yang kerja di Telkomsel. Ya, sedikit info aja, jabatannya sih bukan jabatan yang receh guys ya, tapi bukan bisa dibilang jabatan yang kayak direktur, komisaris, bukan juga gitu. Tapi setidaknya dia mengetahui lah kinerjanya. Nah, nanti gue akan berikan jawabannya di akhir. Nah, jadi Telkomsel ini dia sudah membawahi IndiHome. IndiHome ini sudah dilepas dari grupnya Telkom, bukan dilepas sih, sudah dilepas dari Telkom, dan dia sudah berada di dalamnya Telkomsel. Sekedar informasi aja, IndiHome pertumbuhannya sejak berdiri tahun 2015, dia di produk yang diluncurkan tahun 2015 kalau gue nggak salah, kalau gue salah mungkin lu bisa koreksi ya. Pertumbuhannya itu luar biasa. Nah, di tahun 2019, nah lu bisa baca nih guys.
pendapatan IndiHome itu 18 triliun. Itu di tahun 2019. Tahun 2020 guys, di mana orang mulai banyak di rumah gitu ya. Walaupun belum puncak dari Covid, itu pendapatan IndiHome 22 triliun. Di tahun 2021 jadi 26 triliun guys. Luar biasa pertumbuhannya tuh, berarti kan ya dalam 2 tahun terhitung dari 2019 naiknya sudah berapa tuh? Ya 5 triliun lebih kan. Itu kan lebih dari 20% kan. Nah, di tahun 2022 dia IndiHome menyumbang 28 triliun. Kenapa gue bahas IndiHome? Karena si Telkom ini pendapatan terbesarnya dari Telkomsel sama IndiHome. Nah, kalau misalkan si Telkomsel sama IndiHome digabung ya, Telkomsel sekarang membawahi IndiHome, ya dia bisa menyumbang sekitar 80% dari Telkom itu sendiri guys. Jadi kita harus melihat si Telkomselnya sama si IndiHome-nya. Pertumbuhannya bagaimana. Nah, itu alasan kenapa gue langsung spesifik aja membahas Telkomsel dan IndiHome. Nah, ini tahun 2022. Tahun 2023 kuartal 1, ini kan lu udah dapat angka nih 28 triliun ya. Di tahun 2023 kuartal 1, kita sudah mendapatkan info bahwa revenue dari IndiHome adalah 7 triliun. Dan di tahun 2023 kuartal 2, revenue dari IndiHome adalah 14 triliun. Jadi sudah mulai stagnan nih di tahun 2022 berbanding tahun 2023. Gua nggak ngerti rincinya bagaimana, tapi bisa jadi ini adalah salah satu alasan kenapa si Telkomsel, si IndiHome akhirnya dilepas ke pelukannya si Telkomsel. Supaya si Telkomselnya bisa fokus ngurusin business to consumer, to customer. Si Telkom Groupnya bisa ngurusin business to business. Kemudian dengan adanya seperti ini, bisa dilakukan efisiensi. Gampangnya begini guys, kalau misalkan lu sebagai Telkom, misalkan lu punya program A, lu misalkan harus melakukan sosialisasi kepada Telkomsel, di hotel ini, ngeluarin budget lagi. Kemudian lu juga harus melakukan sosialisasi juga kepada IndiHome dengan budget segini, ke hotel lagi, meeting lagi. Nah, dengan digabung ya, dilepasnya si IndiHome ke Telkomsel, yang mana si IndiHome juga memiliki kontribusi besar dalam pendapatan si Telkom. 22 triliun guys, nggak main-main. 26 triliun, 28 triliun itu gede. Nah, si Telkom tinggal koordinasi dengan Telkomsel. Gue maunya begini nih, nanti lu atur. Nanti juga bisa aset-aset yang ada di Telkomsel digunakan oleh IndiHome, database-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hanya contoh kecil saja. Praktek spesifikasinya di lapangan, ya lu mungkin yang lebih paham. Jadi sebenarnya Telkomsel ini kan dimiliki oleh Telkom sekitar 70% dan dimiliki oleh Singapura Telekomunikasi. Sekitar sekarang itu jadi 20% atau 30% lah. 30% kalau gue nggak salah. Artinya sebenarnya ada keuntungan dari digabungnya si IndiHome ke Telkomsel. Nah, menjawab pertanyaan ini, Jak, kira-kira gimana? Telkom masih bisa turun atau tidak? Kan gitu pertanyaannya. Balik lagi. Gua langsung menghubungi teman gua, guys. Gua menghubungi teman gua. Ya namanya orang di bursa saham kan harus cari informasi sebanyak mungkin ya. Temen gua menyampaikan bahwa tentu saja ini nggak valid ya guys ya. Ini nggak valid dan lu nggak boleh langsung percaya. Walaupun gua yang menyampaikan. Tapi gue melakukan hal ini sama seperti ketika gue mendapatkan dan mencari informasi berapa dividen PTBA kemarin. Ketika gue sudah mendapatkan harga, ya PTBA akan membagikan dividen 1.000 per lembar. Ya ketika PTBA-nya turun ke harga 2.800, 3.000, 3.100, ya gue belanja. Karena gue melihat siapa yang memberikan informasi, apakah dia berintegritas atau tidak. Nah, gue melakukan hal ini juga. Tapi sekali lagi ini jangan langsung percaya guys ya. Balik lagi ke tadi, sedikit cerita, gue langsung nelpon temen gue, beberapa temen gue yang kerja di Telkomsel, dan tentu saja itu nggak bisa dikatakan valid. Mereka menyatakan bahwa, wah Jak, di bulan Juli ini kan berarti sudah masuk kuartal ketiga ya, bukan kuartal 2 lagi, dan IndiHome sudah masuk ke dalam Telkomsel itu per 1 Juli 2023, dan dia menyampaikan bahwa Jak, untuk
digital channelnya agak turun nih trafficnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu baru bulan Juli aja ya. Nanti coba Agustus gua update lagi. Nah, jadi menjawab pertanyaan Jack apa kira-kira Telkom masih bisa turun gitu ya? Ya kalau berdasarkan data ini di mana sih? Ya ini kan udah ada datanya juga nih guys di sini guys. Dia udah mengalami stagnansi guys. Dari kuartal 1 sama kuartal 2 dia sudah mengalami stagnansi. Nah, caranya bagaimana kalau stagnan begini? Ya, harus efisiensi, bebannya harus dikurang-kurangin supaya laba bersihnya nanti bisa meningkat. Seperti itu. Dan berdasarkan informasi dari teman gua yang mana gua juga ya gua melakukan hal yang kedua ini kan. Ya, gua masih coba melirik-lirik lagi Telkom. Jadi itu menjawab pertanyaan. Karena ada beberapa yang DM gue juga. Jak, lu kan ngelirik nih, Jak. Lu masuk aja. Ya, kalau misalkan masuk, gua rasa ini sudah worth it untuk masuk. Lu jadi bisa gitu cicil-cicil beli gitu ya. Misalkan 10% dahulu atau 5% dahulu. Lu punya duit 100 juta, masukin 5 juta dahulu. Jadi kita mana tahu kan, bisa jadi nanti di kuartal 3 setelah adanya aksi korporasi ini, labanya malah meningkat. Mana tahu nanti sekarang 3.680 nanti malah mantul. Naik lagi ke 3.700 ke 3.800. Bahkan gue ngelihat di berita ada beberapa target dari Telkom ini bisa sampai ke angka 5.000 per lembar gitu di tahun 2023. Ya nggak ada yang salah karena kita nggak ada yang tahu. Tapi kesimpulannya adalah di angka 3.680 ini sudah worth it untuk dibeli. Nah, tinggal nanti apakah akan turun atau tidak tergantung dari EPS dan kinerja di kuartal 3 2023 seperti itu guys. Nah, jadi ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ingat ini bukan ajakan jual beli ya guys, dan informasi dari teman gue juga ya belum tentu valid kan. Karena belum ada datanya, dia juga nggak bisa menyebutkan datanya, tapi dia mengatakan ya turun Jak di bulan Juli, nanti kalau Agustus biasanya diupdate di week kedua gitu ya. Sekali lagi itu bukan informasi yang valid ya guys, tapi biasanya gue melakukan hal seperti itu. Dan hal itu juga yang gue lakukan untuk membeli saham White Horse, di mana gue punya temen nih yang memang edge-nya di bidang travelnya rame, ya setidaknya gue punya gambaran bagaimana industri White Horse itu sendiri di kuartal 2 2023. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.